Halo guys, balik lagi di Senpai Z, tempatnya ngebahas apa aja soal Jepangan. Pernah nggak sih lu ngalamin di masa sekolah itu punya masalah yang berat banget? Kali ini kita akan membahas sebuah film yang penuh emosi, kisah cinta remaja, dan perjalanan menemukan diri sendiri. Yap, film ini adalah Aoharu Ride atau lebih dikenal dengan Blue Spring Ride yang dirilis tahun 2014. Tanpa basa-basi busuk, kita langsung ke alur ceritanya. Cerita dimulai saat seorang siswi SMA bernama Yoshioka Futaba yang berlari untuk cepat sampai ke sekolah. Sesampainya di sekolah, dia mengobrol seru dengan teman-temannya. Berbeda dengan dirinya saat SMP yang dianggap terlalu lucu imut dan dijauhi teman-temannya. Saat mereka berjalan di lorong kelas, tiba-tiba roti yang dibawa Futaba jatuh. Belum benar-benar jatuh, seseorang menangkap roti itu dan dikembalikan ke Futaba. Lalu orang itu meletakkan jaket Futaba ke kepalanya. Futaba pun teringat dengan momen saat berteduh di sebuah kuil. Di sana ia bertemu dengan Tanaka Ko, seorang anak laki-laki yang juga berteduh. Ko mengatakan bahwa hujannya datang secara tiba-tiba sambil tersenyum. Lalu ia melemparkan bajunya kepada Futaba dan langsung pergi menerobos hujan. Karena Futaba teringat dengan Ko, dia mengejar Ko dan memanggilnya Tanaka. Namun dia kaget karena ternyata temanku memanggilnya Mabuchi, bukan Tanaka. Saat pulang sekolah, Futaba kehujanan. Akhirnya dia berteduh di kuil yang sama seperti saat SMP dulu. Dan ada Ko di sana. Futaba pun memanggilnya Tanaka. Namun Ko bilang bahwa dirinya adalah Mabuchi. Jadi Futaba langsung bersiap pergi karena dia pikir dia salah orang. Tiba-tiba Ko bilang hujannya datang tiba-tiba ya, sama seperti waktu SMP dulu. Dari situ Futaba langsung tahu bahwa dia adalah Ko. Namun Ko menjelaskan bahwa dia bukan lagi Tanaka Ko, melainkan Mabuchi Ko. Ia menjelaskan bahwa orang tuanya bercerai, makanya berganti marga. Ia pindah bersama ibunya dan setelah sang ibu meninggal, ia kembali ke kota. Namun Ko yang dulu hangat kini menjadi sosok dingin dan penuh jarak. Futaba pun mengingat kembali bahwa momen berteduh tersebut menjadi awal dari mereka saling memperhatikan satu sama lain. Kemudian pada libur musim panas, Ko mengajak Futaba bertemu di Taman Sankaku. Futaba pun datang dengan penuh harapan, mengenakan kimono dan menunggu tepat di bawah menara jam. Namun, Ko tidak pernah muncul dan setelah itu menghilang dari sekolah. Futaba perlahan mencoba mendekati Ko lagi, tapi perjalanan itu tidak mudah. Ada momen ketika Ko membelanya di kantin saat ibu kantin dan teman-temannya menuduhnya tidak bayar makanannya. Saat Ko sudah pergi, Futaba pun mengejarnya untuk berterima kasih. Ada pula saat Futaba mulai berteman dengan Makita Yuri, gadis yang sering dikucilkan. Futaba tidak setuju karena teman-temannya mengejek Yuri. Teman-temannya Futaba pun jadi menjauhi Futaba karena itu. Kemudian Futaba bertemu dengan Ko. Di situ Futaba cerita kalau dirinya dulu juga dijauhi seperti Yuri. Oleh karena itu, dia ingin membuat masa SMA-nya lebih baik. Saat kegiatan orientasi sekolah, Futaba, Ko, Yuri, Kominato, dan Murao berada dalam satu kelompok. Saat sedang kerepotan, Futaba dihampiri oleh seorang cowok dari kelas lain yang bernama Kikuchi. Kikuchi berniat membantu Futaba karena kasihan melakukan semuanya sendirian. Kemudian, kegiatan orientasi selesai dan mereka kembali ke sekolah. Pak guru meminta laporan orientasi yang sudah mereka buat. Futaba berinisiatif menulisnya. Namun, Ko ingin agar dirinya saja yang menulis karena tulisan Futaba jelek seperti tulisan tangan anak SD. Mereka pun menjadi ribut.
Ketika Futaba sedang berjalan dengan Yuri, Yuri berkata bahwa dirinya menyukai Ko. Namun saat dia sedang bersama Ko di kelas untuk menyelesaikan laporan, di sana juga Futaba semakin menyadari bahwa dirinya masih menyukai Ko. Namun Ko memperingatkan Futaba untuk tidak mencari dirinya yang di masa lalu karena itu mengganggu. Futaba pun menyuruh Ko pulang, tapi ternyata Ko menunggu Futaba untuk pulang bersama. Keesokan harinya, Futaba pergi bersama Yuri dan Murao ke sebuah tempat makan. Di sana, Futaba mengakui dan meminta maaf pada Yuri bahwa dirinya menyukai Ko begitu bertemu dengannya lagi di SMA. Yuri sedih mendengarnya, tapi dia berusaha terlihat baik-baik saja karena bagaimanapun Futaba adalah temannya. Lalu, untuk mencairkan suasana, Murao mengatakan bahwa dirinya menyukai Tanaka Sensei. Mereka pun sempat tertawa bersama. Kemudian Murao berkata bahwa ia akan selalu netral pada teman-temannya, siapapun yang akan berhasil bersama Ko nantinya. Saat waktunya pulang sekolah, Futaba menghampiri Ko. Dia berkata ingin berkenalan dengan Ko yang berada di Nagasaki selama 4 tahun. Namun Ko enggan memberitahukan masa lalunya ke Futaba. Cerita berlanjut ke momen Futaba berkumpul dengan teman-temannya. Mereka merasa bahwa Ko menghindari mereka. Lalu Futaba pun berinisiatif ke rumah Ko, dan ternyata Futaba bertemu dengan Tanaka Sensei. Dari situlah Futaba baru tahu kalau Ko adalah adiknya Tanaka Sensei, tapi selama ini mereka merahasiakannya. Nah, marganya sama ternyata karena itu. Kemudian Tanaka Sensei menceritakan soal masa lalu Ko di Nagasaki. Ibunya punya penyakit kronis sehingga Ko harus menjaga ibunya di rumah sakit. Setelah sang ibu meninggal, ia kembali ke kota dan tinggal bersama Tanaka Sensei. Namun Ko yang dulu hangat kini menjadi sosok dingin dan penuh jarak. Itu karena Ko merasa dirinya tidak pantas menikmati hidup setelah ibunya meninggal. Begitu mengetahui semuanya, Futaba pun langsung mencari Ko. Saat sudah berhadapan dengan Ko, Futaba dengan tulus menyatakan bahwa ia dan teman-temannya akan selalu ada untuk Ko. Lalu Ko yang terharu itu pun langsung memeluk Futaba. Setelah itu mereka pulang bersama. Ko mengajak Futaba ke festival musim panas lagi, seperti waktu SMP dulu. Futaba pun senang dan langsung mengangguk. Namun ternyata lagi-lagi Ko tidak datang menemuinya karena Ko sedang berada di Nagasaki. Hubungan mereka kembali diuji. Ko terus saja sibuk dengan ponselnya dan menghindari teman-temannya. Saat berjalan pulang, Futaba melihat ada Ko sedang tidur di sebuah kafe. Futaba langsung menghampirinya. Mereka pun berencana menghabiskan waktu bersama. Namun Futaba melihat dari ponsel Ko ada nama Narumi, teman lama Ko dari Nagasaki. Narumi yang rapuh membuat Ko merasa harus menjaganya, sehingga Ko langsung meninggalkan Futaba di kafe. Sementara Futaba merasakan luka dari tindakan Ko itu. Saat Futaba akhirnya sendirian di kafe itu, Kikuchi mendatangi Futaba dan berbicara dengannya. Beberapa lama kemudian, Ko melihat Futaba yang sedang mengobrol dengan Kikuchi. Saat festival budaya sekolahnya tiba, ternyata Narumi Yui yang merupakan teman SMP Ko di Nagasaki itu datang ke sekolah mereka. Futaba pun menghindari Ko dan Narumi. Lalu muncullah Kikuchi yang meminta Futaba menonton pertunjukan Kikuchi. Futaba pun betulan hadir di sana. Melihat ada Futaba, Ko pun menghampiri Futaba. Kemudian karena terdorong oleh Kominato, Ko pun jadi mencium Futaba. Bukannya senang, Futaba jadi marah dan meninggalkan Ko. Lalu Ko pun menghampiri Futaba yang marah padanya. Mereka pun berciuman lagi dan kali ini bukan karena tidak sengaja. Tak lama kemudian Ko mendapat telepon dari Tanaka Sensei. Pak guru itu berkata bahwa Narumi pergi ke sekolah Ko karena ingin kabur dari rumah. Lagi-lagi Narumi ini merepotkan.
Setelah kejadian di hari itu, Ko tidak masuk sekolah. Dia fokus menemani Narumi yang sebatang kara. Ko terus menemani Narumi karena merasa senasib dengannya. Teman-temannya merasa dengan bersama Narumi. Ko seperti dalam kehampaan. Kemudian Futaba menghampiri Narumi untuk mengatakan bahwa Narumi seharusnya pergi dan tidak mengikuti Ko terus. Namun Narumi mengatakan bahwa dia tidak mau dan seharusnya Futaba tidak usah mengatur. Keesokan harinya, saat pulang sekolah, Futaba pergi bersama Ko. Mereka berhenti di sebuah jembatan. Di sana, Futaba mengatakan bahwa dia ingin mendapatkan kejelasan soal perasaannya sekalipun itu penolakan. Ko pun benar menolak Futaba. Lalu Futaba pun berjalan pulang sambil menangis. Keesokannya saat ke sekolah, Futaba berdandan. Dia mencoba mengubah dirinya setelah ditolak oleh Ko. Ditambah lagi, Futaba mencoba membuka hatinya untuk Kikuchi. Cerita berlanjut ke momen Dharma Wisata yang diadakan sekolahnya. Mereka berjalan menggunakan bis. Ternyata Kominato yang mengatur bangkunya agar Ko duduk bersama Futaba. Namun mereka berdua tampak tidak senang. Saat Ko dan Kominato sedang di kamar, Ko berkata dia berencana akan menemui Narumi. Lalu Kominato yang mendengarnya pun langsung marah. Ya iyalah, segitunya dia ke Narumi. Hingga akhirnya serangkaian perasaan terpendam, kebohongan kecil, pengakuan, dan luka masa lalu Ko pun terungkap karena teman-temannya telah mengatur agar Ko dan Futaba bisa pergi berdua. Ko akhirnya mengajak Futaba untuk melihat matahari terbit bersama. Di momen itu, Ko jujur mengakui bahwa sejak SMP ia sudah menyukai Futaba dan kini ia ingin terus menyukainya. Bagi Ko, Futaba adalah orang yang selalu membuatnya bangkit kembali. Futaba pun menangis senang mendengarnya dan film pun tamat. Itu dia alur cerita film Aoharu Ride tahun 2014. Film ini bukan cuma soal percintaan remaja, tapi juga bagaimana kita belajar menerima masa lalu dan terus maju karena waktu terus berjalan ke depan. Gimana kalau menurut kalian? Dan habis ini enaknya bahas film apa lagi? Komen di bawah ya. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis dan makasih juga buat yang udah subscribe.